Baiklah, siswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas fungsi Microsoft Excel. Pada saat ini ada tabel yang akan kita lengkapi, ya. Ini tabel yang akan kita isi, ya. Ini tabel yang akan kita isi. Kemudian ada tabel datanya yang akan kita gunakan untuk mengisi ini. Nah, tabel ini tabel datanya itu berbentuk vertikal, ya, berbentuk vertikal karena dari atas bersusun ke bawah. Makanya kita akan terapkan fungsi vertical lookup, ya. Kemudian fungsi lain adalah string. Ini ada left, ada right, dan ada fungsi logika. Ini kita gabung ke empat-empatnya atau kita gunakan keempat-empatnya fungsi ini. Ya, yang kita lihat ini kolom kelas kamar, kemudian tarif per hari. Kita akan isi berdasarkan tabel data di bawah. Ambilkan contoh, ini kelas kamar. Ini berdasarkan kolom ini, kelas kamar kalau EXC ini, EXC, ya, EXC berarti kelasnya di sini adalah eksekutif. Ini masuk di sini nanti ada tulis eksekutif. Karena dia adalah ada kode 1, berarti itu adalah single. Berarti eksekutif single, dia akan masuk angka tarif per harinya adalah 1.500.000. Itu kita tahu berdasarkan keterangan yang ada. Keterangan ini menyatakan digit 1 sampai 3 menyatakan kelas kamar. Berarti dia maksud ini EXC Eko itu adalah 3 digit, itu menyatakan kelas kamar. Kemudian digit 5 yang dimaksud adalah ini 1, 2, ya, ini digit 5-nya, ya, digit 1E, digit 2X, digit 3C, digit 4 kurang, digit 5 adalah 1, 2, dan seterusnya. Itu menyatakan jika 1 berarti single, jika 2 berarti double, ya. Fungsi yang akan kita gunakan ya fungsi vertical lookup, logika, dan string, ya. Ini Eko double, berarti ini kelas ekonomi. Kemudian di sini adalah tarif. Kalau ekonomi double berarti ini 1.500.000. Ya, itu isinya seperti itu. Untuk isinya nanti seperti ini. Tapi kita tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena kalau hanya cuma sekian datanya, ya, di sini hanya 9 data, itu mudah kita cari, ya, mana yang sesuai dengan tabel, ya, mudah kita cari. Tapi pada kesempatan ini kita menganggap bahwa itu adalah datanya banyak. Kalau ratusan datanya kita mau cari-cari seperti itu agak sulit, ya. Nah, untuk itu Microsoft Excel menyiapkan fasilitas, ya, mempermudah kita. Tinggal kita menggunakan yang kita istilahkan dengan formulanya, ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Namun sebelumnya saya akan ulangi materi yang lalu. Mungkin Anda siswa sekalian sudah tahu atau paham membuat nomor urut. Kalau menurut yang saya ketahui, membuat nomor urut ini ada 5 cara, ya. Yang pertama adalah kita tulis 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu mudah kalau hanya sekian data. Sini hanya 9. Tapi kalau ratusan ribuan itu kan berat, ya. Jadi Excel menyiapkan itu tadi cara pertama. Sambil cara kedua.
kita tulis 1, ya, baru enter atau ke klik. Kemudian kita sorot ini, pointer kita sorong ke sini. Kalau sudah berbentuk tanda positif hitam, ya kita tekan mouse sebelah kiri baru tarik ke bawah. Nah, itu kelihatan satu-satu semua. Nah, sekarang kita menentukan klik auto fill option. Kita klik, kemudian pilih fill series. Nah, ini sudah berurut. Itu cara kedua. Cara ketiga saya tulis 1, kemudian tulis 2. Nah, tinggal copy ke bawah, blok dulu, baru copy ke bawah. Ya, biar sampai ribuan itu mudah. Ya. Nah, itu cara ketiga. Cara keempat, ya, terus terang cara keempat ini yang paling sering saya secara pribadi. Kalau ada data yang saya kerja itu menggunakan yang cara keempat ini. Saya tulis 1, kemudian di bawahnya sel berikutnya saya tulis sama dengan 1 ditambah 1 ditambah sel di atasnya, ya. Sekali ini sel di atasnya, ya, 1, ya. Nah, berarti 2. Tadi kan 1 ditambah sel di atasnya. Sel di atasnya itu berisi 1, ya. Berisi 1, maka dia menghasilkan 2. Seandainya di sini 5, berarti 1 ditambah 5 berarti ini 6. Itu, ya. Nah, tinggal di ini yang saya copy ke bawah. Saya copy ke bawah, tarik. Itu baru terus terang, ya. Cara ini yang paling sering saya gunakan secara pribadi. Baiklah siswa sekalian, kita akan pindah ke penggunaan penerapan fungsi ini. Ya, ada mungkin 2 cara, ya, untuk mengisi ini. Ya, seperti tadi cara yang pertama saya perlihatkan, tapi itu agak rumit atau agak sulit kalau banyak data. Nah, sekarang kita akan menerapkan fungsi yang ada, ya. Tapi sebelumnya saya akan memberi nama ini. Saya berikan nama tabel ini, tabel data, ya. Caranya saya blok, baru klik kanan, baru pilih define name. Define name saya tulis tabel. Oke. Jadi sheet ini dari B16 sampai dengan E18 saya beri nama tabel, ya. Oke. Ya. Jadi tabelnya namanya adalah table. Ya, saya masukkan rumus ini berdasarkan kelas kamar. Ini berdasarkan tabel ini, ya. Kalau dia EXE berarti Excel, eksekutif. Masukkan rumus sama dengan P lookup buka kurung, ya. Kita gabung karena di sini ada tabel kode kamar di table ini, ya, format ini dengan kode kamar di table tidak sama. Dan di sini ada 5, ada exe kurang 1. Kalau di sini hanya 3, berarti kita baca lookup sebelah kiri lab ini 3 karakter tutup kurung, ya, tutup kurung. Kemudian
kita baca tabelnya ini ke sini, itu namanya tabel 1 koma. Ya, yang kita memasukkan di sini adalah kolom index numbernya adalah ini yang kita masukkan. Ini tadi kolom keberapa? Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Berarti kita masukkan di situ tabel 1 kolom 4. Baru titik koma, dia minta rank lookup. Rank lookup itu antara true dengan false. Ya, kita pilih false salah atau 0, kita kasih 0. Kemudian tutup kurung. Oke. Nah, sini sudah masuk. Ya. Kemudian copy ke bawah. Ya. Eco berarti ekonomi, lux berarti mewah. Kemudian eco ekonomi, lux ya eksekutif. Ya. Saya ulangi supaya lebih paham. Ya. Masukkan rumus sama dengan P, kita menggunakan P karena adalah tabelnya vertikal. P look up. Ya. Kita kasih 2 kurung. Kemudian left sebelah kiri dari sini. Ya. 3 karakter. Ya. 3 karakter. Maka table array-nya adalah ini. Ya, table array-nya. Ya, kalau hafal namanya bisa kita tulis langsung namanya. Tapi saya sering menggunakan menyorot, ya. Koma, table array, koma. Dia minta kolom index number. Kolom index numbernya tadi udah 4. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4. Kita masukkan di sini adalah yang ada di kolom 4. Kita kasih 4, kemudian titik koma. Dia minta rank lookup. Rank lookup itu antara true dengan false. Ya, bisa kita tulis ya salah satunya, tapi kita bisa ke situ 0 saja. Kemudian tutup kurung, enter. Ya. Dan tarik ke bawah. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tarif per hari. Tarif per hari ini berdasarkan digit 5 dari sini, ya. Ya, tapi kita bisa gunakan fungsi yang ada, ya. Kalau 1 single, ya, berarti ini itu kolomnya antara 1 single echo 1, single SEC berarti 1.500 lux itu singlenya. Kalau double-nya ini kolom ini kalau double, ya. Nah, kita bisa ada 2 cara di sini yang bisa kita gunakan, ya. Saya gunakan cara pertama dulu. Ya, masukkan rumus. Jika sebelah kiri right ini 3 sama, jika right ini sebelah kanan yang right, ini right, sebelah kanan 1 karakter sama dengan 1, maka
VLOOKUP. VLOOKUP, dia minta lookup value-nya adalah ini, koma 3 kurung. Dia minta apa? Dia minta ini value false, VLOOKUP ini pakai lupa tadi left 43 ya. Lookup ini VLOOKUP left B 4,3 titik koma. Dia minta tabel array-nya. Tabel array-nya adalah ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita, karena kita mau yang antara ini dengan ya, antara kolom C dengan D. Berarti kita saya hanya batasi sampai sini ya. Koma, kolomnya yang kita masukkan adalah kolom numbernya 2 ya, untuk kurung ya. Jika tidak, kalau tidak berarti P lookup left ini left ini 3 kurung tabel array-nya ini adalah tiga kurung ya. Nih, jadi dia XE1 eksekutif 1 berarti dia 1.500.000. Saya copy ke bawah. Dia Eko 2 berarti 1.500.000. Log 1 2 juta. Kemudian Eko 2 sama tadi dengan ini. Lux 2 berarti 2.500.000. Nah, seperti itu. Itu cara pertama. Agak panjang rumusnya. Ya, saya hapus ini untuk memberikan cara kedua. Ya. Kalau cara kedua itu agak pendek, ya. Agak pendek ya. Saya cuma tulis sama dengan VLOOKUP buka kurung ini left ini 3 karakter ya, titik koma. Tabel array-nya adalah ini ya,
tabel arraynya adalah jika if right, jika right ini koma 1 sama dengan 1, maka maka kolom berapa tadi? Ini kolom 2 ya. Kalau bukan berarti 3. Oke. Sama hasilnya ya, tapi rumusnya agak lebih pendek ya. Ya, seperti itu untuk penggunaan formula atau fungsi atau penerapan fungsi lookup. Jadi baiklah, ini saya bisa perlihatkan juga rumusnya ya. Jadi rumusnya ini yang muncul ya. Saya kopikan ke sheet lain untuk perlihatkan hanya rumusnya yang muncul. Jadi caranya ini tadi yang ini di sheet 2 ini, sheet 1 2 ini hasilnya. Kemudian di sheet 1 3 ini saya mau perlihatkan rumusnya ya. Jadi saya cari formula. Mana formula? Ini sini formula. Di sini ada show formulas. Saya klik show formulas. Nah, rumusnya ini yang muncul ya. Untuk ini nomor urut seperti ini. Ini kodenya, kode kamar. Kemudian nama tamunya saya perkecil. Kemudian rumusnya untuk kelas yang seperti ini ya. Kemudian untuk rumusnya yang ini untuk tarif ya, bisa dilihat ya. Saya kira demikian ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kegiatan siswa sekalian selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.